Cinta tanah air. Nah, tadi tuh visualisasinya tadi tentang cinta tanah air enggak? Kan visualisasinya bangsa menggugah rasa cinta tanah air. Jadi eh, apa cinta tanah air itu apa gitu ya? Jadi seperti itu. Kan dengan temanya kan cinta tanah air. Jadi tanyakan bagaimana cinta tanah air itu apa saja. Contoh nih, Dea, apa saja sih yang dia pahami tentang cinta tanah air? Contohnya apa gitu. Seperti itu kan di judulnya seperti itu. Temanya cinta tanah air. Ya, untuk kelompok ini ya tadi eh, membahas sepertinya apa yang dibahas tentang eh, yang disesuaikan harusnya sesuai dengan ini ya, disesuaikan dengan rasa cinta tanah airnya. Bagaimana rasa cinta tanah kan sudah belajar kemarin di cinta tanah air itu apa saja kan ada terdiri dari beberapa kan nilai-nilai dasar bela negara itu apa saja di antara cinta tanah air. Nah dari situ kan kita lihat apa sih cinta tanah air seperti itu ya. Beri aplaus ya buat kelompok daripada kelompok siapa nih Linggar ya. Oke, selanjutnya kelompok berikutnya. Jadi ini Solihin saya ya. open share Sudah screen. bisa belum Solihin? Enggak Kak, kelompok saya Bu yang share screen Bu. Ya, silakan. Bisa nggak? Saya Sudah lihat bisa. punya Ya Bu, Solihin sudah sedang dicoba sudah Ibu. kelompoknya. Silakan. Tiara, kelompok Tiara. Tiara jadi podcastnya nih. Nah, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di podcast kelompok 2 Latsar CPNS Kabupaten Tebo tahun 2025. Tema podcast kita kali ini yaitu Cinta Tanah Air, Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan dengan judul Visualisasi Bangsa, Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Baik guys, berhubung kata pepatah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, maka ada baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Tiara Regina Wahyuni dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo. Selaku moderator pada podcast kita hari ini bersama teman-teman saya, yang pertama ada Bang Solihin. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo. Yang selanjutnya ada Mbak Yuni. Perkenalkan, nama saya Yuni Aulia Putri Jasli. Saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo. Halo Mbak. Selanjutnya ada Mbak Halo. Ayu. Perkenalkan, nama saya Ayu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo. Dan last but not least ada Mbak Ulan. Halo, perkenalkan, nama saya Putri Wulan. Saya dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Halo juga Mbak. Baik, langsung saja kita akan bahas soal wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Gimana nih menurut teman-teman? Dari saya dulu ya. Meski Boleh. kita rekaman podcast ini secara daring, semangat cinta tanah air nggak boleh kendor ya. Karena gimana ya, bela negara itu bukan cuman hanya dilihat dari angkat senjata doang, tapi juga semangat dalam keseharian kita. Contohnya aja semangat dalam menjalani tugas, seperti pada sekarang ini kita mengerjakan tugas lasar ini dengan penuh semangat. Itu bagi saya merupakan salah satu bentuk dari bela negara itu sendiri. Betul, tema ini sangat penting banget, apalagi di era serba digital. Kita mudah dapat informasi dari manapun. Jadi kita harus cinta tanah air dengan cara berperilaku, dengan tindakan, dan ikut berkontribusi. Nah, ini juga harus sejalan dengan kampanye kita yang mana mengangkat tentang bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, kita harus merawat semangat kebangsaan ini meskipun kita berada di tantangan di era perkembangan zaman ataupun globalisasi. Wah, makin seru nih Kak. Kayak mana kalau kita langsung ke obrolan kita?
Boleh. Lanjut, kalau ngomongin cinta tanah air nih, menurut kalian apa sih hal pertama yang muncul di pikiran kalian? Hal yang pertama muncul di pikiran saya kalau berbicara tentang cinta tanah air dan bela negara tentunya adalah pahlawan ya. Karena pahlawan itu telah berkorban jiwa dan raga, membela kedaulatan bangsa dan negara, dan pahlawan yang menjadi favorit saya itu tidak lain adalah Bung Tomo, di mana rekan-rekan pada tahu bahwa beliau ini merupakan pejuang sejati, di mana orasi-orasi beliau ini bisa membakar semangat rakyat Surabaya pada waktunya. Beliau berpidato di radio-radio dengan semangat yang membara, mengusir penjajahan Belanda yang dibocengi oleh sekutu, dengan semboyan yang kita kenal, merdeka atau mati. Itu merupakan inspirasi bagi saya. Iya, benar. Dan yang bikin hebat itu semangat juang bangsa kita dari berbagai suku dan daerah. Mereka bersatu berjuang untuk melawan penjajah. Hal ini merupakan contoh wawasan kebangsaan, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dibanding kepentingan pribadi. Nah, saat ini generasi penerus kita harus memahaminya bela negara itu apa, seperti apa. Karena bela negara pada saat ini tidak seperti pada zaman pahlawan kita dulu dengan cara berperang gitu. Dengan menjaga persatuan di lingkungan sehari-hari, belajar di sekolah, dan juga mengamalkan Pancasila saat bermasyarakat itu juga termasuk dalam kesiapan awal bela negara nih. Ya, setuju. Nilai bela negara itu kan ada 5. Ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, terus juga ada setia pada Pancasila, rela berkorban, dan punya kemampuan awal bela negara. Nah, semuanya itu harus kita hidupkan kembali dalam berkehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan kita udah banyak berbicara tentang sejarah ya. Selain dari sejarah, menguatkan identitas budaya dan kearifan lokal itu juga bagian penting dari bela negara. Karena melestarikan budaya berarti sama saja dengan kita menjaga jati diri bangsa. Iya, kayak batik yang udah diakui oleh UNESCO, belum lagi wayang dan tarian yang berasal dari berbagai daerah. Itu bukti nyata loh bahwa Indonesia diakui oleh seluruh negara. Kalau aku mau tanya sama Kak Ulan nih, menurut kakak apa sih budaya Indonesia itu yang bikin kakak sangat bangga terhadap Indonesia? Nah, kalau aku sendiri sih karena doyan makan, pastinya aku pengen banggain makanan-makanan tradisional seperti rendang, terus ada sate, papeda, semua itu kan menunjukkan bahwa Indonesia ini kaya akan kekhasannya atau keunikan dari negara Indonesia itu sendiri. Nah, menjaga dan mempromosikan budaya-budaya lokal itu termasuk juga dalam bentuk bela negara. Nah, budaya itu bagian dari wawasan kebangsaan tahu. Kalau kita bangga dan melestarikannya, kita berarti sedang menjaga ketahanan nasional. Nah, tapi kita kan sudah berbicara tentang bela negara, cinta tanah air. Tentu bangsa kita ini juga punya tantangan. Misalnya saja untuk zaman sekarang itu hoax. Mana hoax ini di media sosial banyak yang menyebar ya. Ini bisa memicu pemecah belah persatuan bangsa dan negara. Iya, bener banget. Padahal persatuan adalah inti dari wawasan kebangsaan. Kalau kita mudah diadu, berarti kita gagal dong membela negara. Nah, ini ditambah lagi di era gempuran sekarang ini, di zaman globalisasi, di Indonesia tuh marak-maraknya masuk budaya asing seperti K-pop, ada kebarat-baratan juga, terus ada J-pop yang mana generasi kita itu banyak meniru cara berpakaian, juga menghafal-hafal ataupun mengikuti gerakan tarian dan juga lagu-lagu mereka gitu. Hal itu tidak boleh membuat kita sampai melupakan budaya kita sendiri gitu. Karena di Indonesia itu juga kaya akan budaya. Misal Indonesia juga memiliki lagu tradisional, lagu-lagu daerah, baju-baju tradisional dan juga tari-tarian tradisional gitu. Karena dengan membela negara itu berarti kita juga harus menjaga budaya asli agar tetap hidup. Benar, kadang malah ada nih yang lebih bangga sama budaya-budaya dari luar daripada budaya kita sendiri, yaitu budaya Indonesia. Padahal kan mencintai budaya sendiri itu adalah bagian dari cinta tanah air juga. Makanya generasi muda sekarang ini harusnya lebih mudah beradaptasi di era sekarang, tapi tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan. Itulah wujud nyata bela negara di era sekarang ini, era digital. Nah, berbicara tentang generasi muda ya, kita berlima kan generasi muda juga nih.
Saya mau nanya ke Mbak Yuni, gimana sih generasi muda ini bisa berperan dalam bela negara? Caranya simple. Kita rajin belajar, jujur, disiplin, aktif dalam berorganisasi. Itu tuh hal yang kecil yang disepelekan tapi sangat penting. Bahkan lewat media sosial kita bisa juga loh bela negara. Karena potensi dijangkau oleh masyarakat itu lebih optimal gitu. Karena anak muda zaman sekarang kan pasti menggunakan gadget dan punya media sosial. Nah, itu lebih mudah membuat kita untuk memberikan konten yang positif ataupun edukatif. Jadi kita bisa melawan hoaks melalui media sosial dan juga kita bisa mempromosikan budaya lokal ataupun produk-produk lokal. Nah, yang paling sering kelupaan itu adalah gotong royong. Padahal kan itu nilai asli bangsa kita dan juga masuk dalam nilai-nilai bela negara, yaitu rela berkorban demi kepentingan bersama. Betul banget, generasi muda juga punya kesempatan besar untuk berprestasi di tingkat internasional. Itu juga salah satu bentuk kontribusi bela negara, yaitu mengharumkan nama bangsa. Nah, kalau kita bisa memvisualisasikan masa depan bangsa kita nih, kita ngebayangin Indonesia di masa depan itu kalau menurut kalian akan jadi seperti apa? Kalau aku bayangin Indonesia tuh maju di bidang teknologi dan informasi, tapi tetap memegang teguh nilai kebangsaan. Kalau aku, masyarakat Indonesia itu rukun dan tanpa adanya konflik. Karena itu adalah wujud wawasan kebangsaan. Kita bersatu dalam keberagaman. Kalau aku sendiri sih, kita nih, generasi muda, di bayangan aku bakal jadi pemimpin yang kreatif, terus inovatif, tapi tetap harus punya jiwa bela negara. Indah banget ya Indonesia di masa depan. Dan semua itu sebenarnya bisa terwujud kalau kita konsisten menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kesimpulannya cinta tanah air itu tidak hanya slogan, tetapi juga harus diwujudkan melalui aksi yang. Nah, kalau bukan kita yang menjaga bangsa ini, terus siapa lagi? Terus kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bener banget. Baik, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita tentang visualisasi bangsa, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Semoga kita semua makin semangat mengamalkan wawasan kebangsaan dan bela negara. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, beri A+ ya. Itu tadi ya dari kelompok Tiara ya, bahwa sudah melihatkan bahwa di situ kan sudah jelas tuh visualisasinya kan tentang cinta tanah air. Jadi buat kelompok sebelumnya ya, jadi kita cinta tanah air itu apa? Nah itu tadi disampaikan oleh kelompok tadi ya, kelompok berikutnya tadi itu sudah bagus sekali ya, bahwa apa yang diminta podcast tentang cinta tanah air itu lebih berarti kan lihat temanya, ternyata temanya cinta tanah air, betul. Yang itu tadi ya Tiara ya. Jadi semuanya sudah ini ya, tapi jadi temanya tentang cinta tanah air dan bangga berbangsa dan bernegara. Jadi disitulah jadi dengan tema itu kita harus menyesuaikan. Ya, jadi ketika ditanya apa sih cinta tanah air itu ya, seperti yang kelompok Tiara Pak Solihin tadi ya, bahwa benar ada cinta tanah air, rasa memiliki rasa kebangsaan itu apa, seperti itu. Jadi nanti kenapa kita buat podcast ini, di podcast ini, jadi nanti ketika kita akan menerapkan di lapangan nanti kita akan terapkan cinta tanah air itu seperti apa. Dan juga ada tugas kan, tugas di ASBN-nya bahwa nanti tugas-tugas ini akan dilakukan. Nah, ketika kita mengimplementasikannya selama lebih kurang 1 bulan ya, nah kita melaksanakannya apa yang dijalankan, apa yang ditugaskan untuk rencana aksinya. Itu makanya dengan adanya podcast ini nanti diterapkan di rencana aksinya seperti itu ya. Karena kita dalam hal ini contohnya membahas cinta tanah air. Kan ada beberapa tuh nilai dasar bela negara. Kemarin ada 5. Nah, jadi di antaranya cinta tanah air. Nah, apa saja? Nah, seperti itu ya. Nah, sudah disampaikan oleh temannya tadi bahwa cinta tanah air itu ini. Jadi begitu juga dengan nilai dasar yang lainnya. Ini hanya dicontohkan
Contoh cinta tanah air. Jadi untuk yang lainnya nanti diterapkan kembali. Itu tujuan daripada kita podcast ini supaya kita mengenal. Di samping kita kemarin belajar teori itu nilai-nilai dasar bela negara apa saja itu, di antaranya cinta tanah air itu apa saja. Ketika kita di lapangan kita akan lakukan seperti itu, nanti diterapkan kembali ketika kita akan melakukan implementasi itu ya. Jadi harus paham ya. Jadi kalau kita paham, nah seperti itulah tadi akan memahami. Kita hari ini sampai jam 12 ya. Jadi nanti kita istirahat jam 1 masuk kembali. Ya, seperti itu ya. Sebentar lagi ini sudah jam 12. Kita istirahat dulu, isoma ya. Jadi jam 1 nanti kita kembali lagi ke sini. Disambung kembali, terus nanti tugas individu. Terus nanti eh, kira-kira tugas-tugas kemarin ada kesulitan nggak? Dea, nanti Dea ya, yang tugasnya itu Dea ya. Ini. Siap, Ibu. Ya, kira-kira tugas-tugas yang sudah dikerjakan yang lainnya ada nggak kesulitan kira-kira? Kesulitannya di mana sebelum sebentar lagi ya, sekitar 2 menit lagi sampai jam 12 kita istirahat. Kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan tentang tugas-tugas yang sudah dikerjakan kira-kira? Ada nggak? Priska, Solihin, Putri Bulan, Tiara, Islahatun, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Islahatun, Yuni, Fahmi, Linggar ya, Neneng ya, kira-kira ada nggak? Linggar sudah bisa ya? Eh, Alhamdulillah sudah bisa di-record, Bu, Zoom Ya, kali ini. iya. Kalau nggak bisa direcord gimana nanti hasilnya ya? Seperti itu. Oke. Berarti kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada nanti kita istirahat dulu. Ada silakan. Tiara ada nggak? Nggak ada. Nggak ada suaranya Tiara. Nggak ada suaranya. Nggak ada suara. Nggak ada ya. Coba yang lain ada nggak pertanyaan? Kalau nggak ada kita istirahat dulu ya. Jadi nanti jam 1 kembali lagi ke sini ya. Jadi kita tutup dulu. Jadi nanti jam 1 kita kembali lagi ke sini sampai jam 2.30 ya. Jadi nanti kalau ada mungkin kita paparan terus nanti saya eh, menyampaikan paparan tentang kesiapsiagaan bela negara. Ya, kemarin sampai tinggal analisis siswa nanti Ibu pulang kembali ya. Mungkin itu saja ya, kita istirahat dulu, Isoma ya. Izin lip ya. Kita Ya, lip baik, Bu. dulu, nanti kita sambung kembali. Oke ya. Terima kasih, Bu. Ya, sampai Terima jumpa. kasih, Bu. Ini kalau Lip bisa join breakout lagi kan? Halo guys, ini udah masuk belum suaranya? Udah. Oh, ini udah masuk ya? Oke. Ini nanti kalau kita live joinnya lagi kayak mana? Ini kita stay di sini berarti ya Kak, nyampe jam 1. Nggak Udah mungkin tahu. stay. Stay gitu laptopnya ditinggal. Mbak Tiara tadi tuh mau Oke, nanya tugas hari ini tuh loh. Oh, ibunya suruh nanyanya tugas kemarin bukan tugas hari ini, Tiara. Iya sih, cuman ya nggak apa-apa kali ya sekalian. Mbak udah bikin belum? Nanti aku share ininya aja deh. Share matriksnya kalian tinggal lagi aja. Format matriksnya ini. Ya. Kak, yang individu tuh nanti dipresentasiin juga ya? Kita presentasi yang kelompok aja. Izin Bapak Ibu sudah Soalnya nggak bikin PPT. selesai ya? Udah, Pak. Sudah selesai, Pak. Jadi lanjut lagi tidak sudah siang ini? Jam 1. Iya, Pak. Lanjut lagi. 1, Pak. Oke, siap-siap. Ya, selamat istirahat dulu ya, Bu. Ya, Ini boleh koor apa gimana, Pak? ya mau keluar lah langsung tidak apa-apa. Atau ada di standby kecak ini biar tidak repot, tidak apa-apa. Kan jaraknya bentar juga. Nah, keluar langsung, lanjut lagi langsung bayar nanti. Mau keluar.
Kalau mau Standby keluar juga dari boleh Zoom. sih. Standby aja, Kak. Ya. Standby. Terima kasih, Tiara. Baik ya, kita lanjutkan kembali. Jadi tadi sudah paparan kelompok ya, karena kita satu JP ya. Terus ini 2 JP, mungkin agak lama. Jadi kalau nanti ada paparan lagi ya. Tapi sebelumnya saya rasa Ibu paparan dulu ya. Materi kemarin belum selesai ya. Jadi Ibu paparkan dulu karena kan agenda 1 ini ada 3 materi ya. Yang pertama wawasan kebangsaan dan bela negara ya. Yang kedua analisis isu kontemporer. Yang ketiga kesiapsiagaan bela negara. Kemarin Sikras Info Ibu sampaikan tentang wawasan kebangsaan dan juga tentang analisis isu ya. Tapi nanti saya akan ulang kembali analisis isu itu mencari APKL itu seperti apa, mencari ini ya. Nanti saya ini ya. Kemarin kan ada tugas juga tentang bagaimana menganalisis isu itu seperti apa. Jadi kita pembelajaran kita kan analisis isu ya. Nanti ketika kita rancangan kita nggak susah lagi ya. Bagaimana sih menapis isu itu dengan apa? Mungkin ini ya saya akan sampaikan dulu ya. Saya sharing dulu tugas yang ininya. Ini kemarin Wasbang sudah ya. Wasbang sudah. Analisis isu aja kita ini lagi. Nah ini ya analisis isu kemarin mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer, terus Nastagatra, narkoba ini ya dan lain-lain bentuk isu strategis ya. Ini dalam bentuk ini. Nah bagaimana tentang isu itu sendiri ya? Coba kita lihat lagi. Nah ini ya, coba perhatikan ya semuanya ya. Jadi nanti adik-adik semua ketika di rancangan akan membuat yang namanya isu ya. Ada beberapa isu, ada 3 isu ya. Yang pengertian isu sendiri sesuatu yang hangat dibicarakan ya. Kesenjangan atau masalah. Di sini identifikasi isu diminta 3 isu ya kemarin. Yang pertama, isu itu kaitannya dengan mata pelajaran agenda 3. Jadi nanti setelah agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Nanti agenda 2 itu berakhlak ya, nilai-nilai dasar, tentang nilai-nilai dasar, yaitu berakhlak, dan juga agenda 3, manajemen ASN dan juga pembelajaran semua ASN. Jadi nanti di sini terlihat ya, jadi nanti di peserta ini diminta membuat 3 isu. Ada kaitannya dengan tugas pokoknya. Ada 3 isu ya. Dan setelah itu ya dikaitkan dengan agenda 3 ya. Nanti besok kita belajar agenda 3. Jadi nanti dibahas kembali ini. Jadi bagaimana menetapkan dari 3 isu itu ditetapkan core isu yaitu 1 isu. Dari 3 tadi mana yang dikonsultasikan dengan mentor, buatlah rumusan isu, lakukan analisis, carilah gagasan kreatifnya. Jadi nanti ini gambaran tentang isu yang akan dibuat nanti. Ya, jadi nanti setiap peserta itu membuat isu, ada 3 isu ya, kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya. Setelah itu pilih salah satu menjadi core isu. Setelah itu lakukan analisis isu menggunakan APKL atau USG. Setelah itu cari gagasan kreatif. Bagaimana menyelesaikan daripada isu itu namanya cari gagasan kreatif. Gagasan kreatif itu apa? Kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan. Seperti itu ya. Nah, sumber isu bisa individu ini kerja orang, tapi kita fokus kepada tugas pokok ya, tugas pokok daripada unit organisasi kita sendiri. Nah, dari ini kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Ini daripada bagian daripada tentang isu kita sendiri. Kira-kira ada nggak ini mau? Karena ini ada kaitannya dengan rancangan aksi
rancangan aktualisasi nanti ya. Nah, kira-kira paham nggak ini? Ada nggak yang mau ditanyakan tentang cara menapis isu seperti apa? Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah paham semua ya? Halo, dengar nggak suara Ibu? Sudah paham semua nggak? Kira-kira Tiara sudah paham belum Ya tentang Allah sudah, insya Allah yang sudah paham sih. sudah paham ya? Nah, yang lain coba. Ada yang belum paham nggak? Nanti Ibu tanya. Kalau nggak paham, sudah paham, Ibu tanya nanti. Sudah paham semua ya? Oke, kalau Ibu, sudah Ibu, paham semua, apa ya? Sudah paham Ibu semua ya? tapi, Halo? halo, Ya, Ibu silakan tapi kalau ada yang mau tentang teknik apa namanya teknik analisis isu. analisis isu ya itu kan Ya, ada dua ya Bu ya, APKL. Eh? APKL sama tapisan isu. Atau itu sama Ya, aja sebenarnya. yang mana? Ada tapisan isu, ada teknik-tekniknya. Ada nanti namanya fishbone. APKL sama tapisan isu tuh sama atau beda? Iya, teknik tapisan isu terdiri dari APKL. Contohnya OSG. Oh, Nah, ini ya. Di sini lihat lagi. Pertama kita mendapatkan isu ya. Kira-kira jadi saat ini peserta karena kita sudah belajar agenda 1 tentang isu, jadi diminta semua peserta sudah menyiapkan isu yang akan diangkat ketika membuat rancangan aktualisasinya ya. Nah, jadi nanti peserta ini membuat 3 isu. Identifikasikan isu, setelah itu dipilah ya, ditapisi isu menggunakan APKL USG. Setelah itu lakukan dengan mendalami analisis isu sendiri. Setelah itu bagaimana alternatif penyelesaiannya. Inilah 4 tahapan penyelesaian isu. Jadi yang pertama mengidentifikasi, memilah isu, mendalaminya, menyelesaikan daripada isu itu sendiri. Ini tahapannya ya. Nah, ini sebagai sesuatu taraf tuntutan mengkaji bagaimana gap kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan yang nyata terjadi. Nah, kira-kira kondisi saat ini di tempat coba Pami, kondisi Iya, saat Bu. ini tentang isu di tempat Pami dinas di mana kemarin? Di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bu. Nah, ya permukiman ya. Nah, Iya. sekarang Pami eh, ada gap atau kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan yang nyata terjadi. Nah, maksudnya tuh isu yang ada di organisasi PAHMI yang kira-kira akan mau diangkat rencananya apa kira-kira? Baik, Bu. Ya. Isu yang diangkat itu adalah ini, Bu, ketidaksinkronkan data, Bu, terkait dengan kegiatan kami yaitu beda rumah. Yang isunya gini, Bu, data itu tidak sinkron antara untuk pemilihan yang berhak untuk mendapatkan bantuan rumah antara data kecamatan, desa, kemudian data dari dinas sosial, yang itu tuh sangat berpengaruh kepada pemilihan bantuan yang berhak, Bu, gitu, Bu. Jadi lebih ke data yang tidak tersinkronisasi, Bu, itu. Berarti fokus ke data yang belum Ya sinkronisasi ya. secara digital gitu, Bu. Dan outputnya mungkin kalau
outputnya tuh mungkin pimpinan dari program-program ke depan mungkin dapat meninjau secara langsung, secara real time, ini rumah tidak layak huni udah berapa persen yang teraktualisasi gitu Bu. Jadi mungkin secara real time dapat diketahui oleh pimpinan gitu Bu, atau pihak yang terkait gitu Bu. Pak Ami, Iya Bu. kira-kira ya tentang sinkronisasi data tadi Iya Bu. berkaitan nggak dengan tupoksi Pak Ami? Iya berkaitan Bu. Nah, Tupoksi penata kelola bangunan gedung dan ya kawasan berarti permukiman. berkaitan ya tentang data pengelolaan. Nah, sekarang Iya Bu. nanti diminta 3 isu. Iya Bu. Kira-kira itu kan salah satu isu. Nah, Iya. ada beberapa lagi, 2 lagi isu yang kira-kira Pak Ami yang mau angkat. Kira-kira apa? Mungkin terkaitan data itu juga Bu, mungkin keterbatasan SDM dalam teknologi digital Bu. Input data itu mungkin dari data lapangan, keterbatasan SDM-nya sendiri Bu, dari desa dan lingkup dinas. Itu yang kedua Ibu. Yang ketiganya Yang itu ketiga apa? hambatan teknis infrastruktur IT-nya sendiri Bu. Baik ya. Gitu, Itu Bu. berarti kan 3 isu. Itu menurut Iya. Pak Ami ya. Iya, Ibu. Tetapi Pak Ami, yang diminta ini isu itu ya buat semua ya, bukan hanya Pak Ami. Tolong perhatikan. Kalau melihat kata Pak Ami tadi itu menganalisis masalah data, mengdigitalisasi data. Jadi itu hanya satu isu yang diangkat, masalah data. Nah, maksudnya itu untuk yang berikutnya itu bukan masalah data lagi, tentang apa atau laporan apa atau apa gitu. Jadi kalau itu tadi tentang digin itu penyebab dari tidak sinkronisasi data tadi itu namanya fishbone. Ya, jadi PAMI nanti apanya yang belum optimal? Datanya atau mau masih manual ataukah digitalisasi atau apa? Seperti itu. Ya. Jadi kalau itu kan kalau melihat cerita PAMI tadi itu hanya satu isu yang tiga tadi. Belum 3 isu. Berarti Karena yang dicakup hanya mengenai data pemukiman tadi ya, yang menerima Iya. perumahan tadi. Nah, apakah digitalisasinya ataukah ini, itu namanya satu isu. Jadi untuk mencari isu kembali, kan 2 lagi nih masih. PAMI Iya, Bu. lihat tugas pokok dan fungsi PAMI. Ada beberapa tugas pokok dan PAMI. Nah, yang lain juga. Nanti saya tanya semua ini, satu-satu saya tanya. Karena berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, kaitannya dengan agenda 4 untuk rancangan nanti. Ya, karena Baik. nanti sudah belajar isu, tapi kita nggak paham. Nah, maksud Ibu, kita harus paham semua. Gitu ya, makanya Ibu buka ini ya, gambaran isu kemarin kan ada tugas juga kemarin di. Nah, dari sinilah kita melihat isu itu ada 3 isu. Jadi tugas pokok kita tuh ada beberapa. Jadi tugas pokok kita tuh dilihat itu masalah data. Nah, itu tupoksi yang mana? Tugas pokok fungsi yang mana? Terus tugas pokok yang kedua, tugas pokok yang mana? Nah, 3, tugas pokok yang mana? Yang belum yang harus dioptimalkan. Masih belum peningkatan perlu ditingkatkan. Sesuatu itu ya jadi belum maksimal ataukah belum efektif ataukah belum optimal. Nah, silakan saja. Nah, tadi sepertinya PAMI tadi itu ada kata-kata digital. Berarti selama ini melakukan itu menggunakan secara manual. Nah, jadi PAMI akan melakukan digitalisasi. Seperti itu enggak PAMI? Iya, Nah, Bu. kan? Betul sekali, Bu. Berarti data itu nanti masih selama ini masih bersifat manual. Jadi digitalisasi data itu isu pertama. Nah, isu yang kedua, tugas pokok PAMI yang lain apa? Coba lihat. Nah, jadi kita nanti semua perhatikan ya. Jadi nanti semua peserta itu punya 3 isu kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi. Semua peserta harus paham dulu tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok kita tuh kan ada beberapa nih. Kalau nggak tahu tugas pokok, tanya dengan mentornya. Calon mentor kita siapa, atasan kita langsung. Jadi nanti kita tanya. Ini makanya
pembelajaran isu ini sesuaikan dengan tugas pokok masing-masing. Ya, tugas pokoknya nanti lihat ya. Jadi nanti itu Fahmi ya. Nah, coba Linggar. Linggar ya. Linggar ada beberapa isu kira-kira yang mau diangkat. Baik, Coba Linggar. yang isu yang mau saya angkat itu ada 3, Bu. Ya, silakan Yang Linggar. pertama itu keterlambatan pelaporan administrasi pemerintah desa di Kecamatan Serai Serumpun, Bu. Ya, berarti administrasi pemerintahannya ya. Iya, Oke, karena yang saya kan, pertama. Yang kedua, oh ya, yang kedua itu eh, kayak kurangnya kelancaran internet di beberapa desa itu masuk nggak sih, Bu? iya Masuk maksudnya isu tuh nggak? eh kelancaran internet tuh maksudnya apa yang belum maksimalnya? Eh, jaringan Tentang internet apanya? Jaringan jaringan apanya yang internet di beberapa bermasalah? desa itu masih belum belum maksimal, Bu. Kayak ada beberapa desa yang belum memiliki akses internet sehingga itu menghambat mereka untuk melakukan pelaporan data, Bu. Apakah mungkin kita membuat internet? Iya, iya, Ya Bu. nggak mungkin ya. Nah, apa yang belum optimal? Cari yang tugas pokok yang kira-kira bisa dilakukan seperti itu. Satu lagi apa? Yang ketiga itu eh, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan kantor Camat Selai Serumpun, Bu. Nah, sarana prasarananya tuh apa yang Ya, kurang? kayak PC yang belum memadai, apanya, speknya, seperti printer yang kurang lengkap, Bu, kurang banyak, tipenya masih printer yang kelas bawah, sehingga itu kan kayak mempengaruhi pekerjaan saya, Bu. Ya, jadi nanti harus jelas ya. Di isu itu Iya, harus Bu. jelas ya. Lalu Iya, Bu. sarana prasarana, sarana apa yang harus ditingkatkan? Berarti apanya sesuai dengan tugas pokok kita enggak? Nah, seperti itu. Jadi Oh, oke, apanya? siap, Bu. Apakah laporannya, apakah arsiparisnya, ataukah tentang sarana dan prasarananya? Nah, jadi di situ nanti kita lihat isu kita itu apakah menyangkut sarana atau menyangkut daripada SDM-nya ataukah menyangkut daripada bahan-bahan yang akan dilakukan. Oh, Seperti oke, itu, oke, ya. baik, siap, Bu. Terima Jadi kasih, Bu. nanti lihat lagi isunya yang akan dilakukan seperti itu. Baik, Bu. Dea, silakan Dea. Ayo Dea, silakan. Baik, isu yang setelah setelah menjalankan pengamatan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan saya menemukan beberapa isu, Ibu. Ya, Yang pertama itu, silakan. belum optimalnya pengasipan data perencanaan melalui digitalisasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, itu pengarsipan data perencanaan itu em, di sini tuh masih sebagian besar dokumen perencanaan itu masih tersimpan dalam bentuk fisik. Nah, sementara Ya. pemanfaatan media penyimpanan itu belum dilakukan secara optimal. Oke, Nah, berarti itu satu ya. Yang kedua isunya apa? yang kedua itu rendahnya pemanfaatan sistem informasi digital untuk transparansi layanan ketenagakerjaan di Disnaker. Itu kayak pemanfaatan medsos atau pemanfaatan digitalnya tuh belum optimal, Ibu. Terkait dengan misalkan em, data lowongan kerja atau Beda nggak pelatihan. nomor satu dengan nomor dua tadi? Beda, Bu. Nah, beda ya. Berarti kan Iya. tentang ini datanya, yang tadi tentang, nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu kurangnya integrasi data ketenagakerjaan sebagai hambatan perencanaan yang efektif. Nah, jadi yang saya temukan di sini sebagai perencana eh, kemarin kan pas dengan penyusunan Renstra itu kami bagian perencanaannya agak gelagapan Ibu dalam penyusunan data dikarenakan setiap bidang itu em, tidak terintegrasi datanya. Jadi untuk pengambilan keputusan itu sedikit terganggu gitu, Bu. Itu data semua. Itu tadi tentang data. Ini tentang integrasi ini. Yang pertama arsipnya Bu, arsip Oh, perencanaan. arsipnya ya. Ya, Yang kalau kedua yang ada kedua itu integrasinya tentang data ya. pemanfaatan media sosialnya agak kurang Ya, Bu. Yang berarti ketiga ya data yang ada di dinas ini tuh kurang terintegrasi. Jadi untuk pengambilan keputusan penyusunan perencanaan itu agak terhambat gitu Bu. ya berarti ada tiga ya, sesuai dengan tugas pokoknya ya.
Ya, Bu. Dea ya, tugas Ya, pokok Bu. Dea itu sendiri ya. Jadi seperti itulah ya. Jadi nanti yang lain tuh perhatikan kembali. Yang pertama kayak Dea tadi kan ini yang pertama tentang arsip. Yang itu kata saya. Yang kedua tentang medsosnya. Yang ketiga tentang datanya. Jadi kita lihat lagi ya. Nah, itu tadi kata Ibu, apakah SDM-nya, apakah sarananya ya, ataukah tentang di mana kita apa yang perlu ditingkatkan, pokoknya yang belum optimal, carilah yang belum optimal. Jadi itulah isunya. Jadi sesuai dengan tupoksi, jangan sama yang nomor satu tentang digital, nomor dua tentang digital lagi. Nah, berarti kan maksud saya tuh cari yang lain, karena tugas pokok kita itu sendiri ada berapa tupoksi ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Jadi kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, bagaimana kondisi saat ini seperti apa sih? Nah, setelah itu kita kondisi yang diharapkan. Itu ya. Nah, ini ya, lingkup isu itu sendiri instansi atau tempat kerja masyarakat nasional. Tapi kita kalau untuk isu di organisasi sendiri ya, kondisi isu itu sendiri, kondisi masalah isu saat ini. Nah, datanya pada saat ini ya. Nah, untuk rumusan isunya sendiri pernyataan mengenai suatu isu ya, yang jelas fokusnya di mana, lokusnya apa ya, terjadinya kapan. Contoh nih, masih maraknya praktik pungli yang akan dilakukan oleh pejabat terhadap moda angkutan kayu di kantor selama tahun 2022 ini ya. Nah, seperti itu. Terus ini tadi yang ditanyakan tadi ya, Tiara, teknik APKL. Nah, teknik-teknik melapisi isu itu diantaranya teknik APKL atau apa? Aktual, problematika, kehalayakan. Jadi dari 3 isu tadi itu kita pilih menggunakan skala Likert. Nah, ini ya kepanjangan daripada teknik APKL. Tapi nanti ini kan sekilas info saja ya. Tapi ketika nanti pembelajaran agenda 4 akan diulang kembali. Nah, ini USG, apa kepanjang USG? Organ Serious Grow ya. Jadi nanti menanggapi isu itu dengan APKL atau dengan USG silakan saja. Setelah itu kita menggunakan teknik tapis kesalahan umum dan menggunakan, sudah ada kesenjangan pilihan ya menggunakan tapisan isu. Jadi APKL atau, nah ini itu masih dibuat tadi ya. Nah, jadi coba perhatikan isu kita ada beberapa nih. Kalau isunya ada 5, berarti ini 5 juga kita pilih. Mana yang paling dominan, berarti ini yang paling tinggi. Kita menggunakan apa? Kriterianya dengan nilai 1 sampai 5, di mana angka 5 sangat 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 gitu ya, sangat baik sekali. Mulai 4 baik ya, cukup, kurang gitu ya. Akhirnya mendapatkan nilai ini di isu contoh nih, yang biru ini ada beberapa isu nih, ada 5 isu. Ternyata yang biru ini nilainya paling tinggi 19. Jadi itulah yang akan menjadi core isu. Core isu itu isu yang akan dipilih. Nah, jadi ini ya isu. Terus nanti contoh nih APD ya itu tentang isu. Jadi kita pilih contoh validasi ya seperti itu. Nah, jadi contoh APD pekerja lab ini pembagian pelayanan pengujian validasi. Nah, isunya berarti masih bersifat negatif, maksudnya seperti itu. Ini contoh lebih ini lagi. Nah ya, jadi dari PKL itu setelah mendapatkan core isu yang dipilih tadi, fishbone, pakai fishbone diagram. Bagaimana kita menentukan apa penyebab daripada data yang tidak tadi, yang kata Pak Pami tadi ya, katanya tadi tidak sinkronisasi kan data tadi. Jadi fishbone ini, fishbone diagram menggunakan fishbone itu apa penyebab data tidak sinkronisasi tadi, apa saja. Nah ini ya, nah langkah-langkahnya apa saja. Apakah sistemnya, apakah supply-nya, ataukah tenaganya ya. Seperti itu. Jadi kita lihat penyebab-penyebabnya. Nah, di sini pendidikannya agamanya tidak tuntas, tidak cukup itu ya.
Itu contoh daripada isu. Ini ya. Nah, fishbone itu tulang ikan namanya. Contoh fishbone itu artinya tulang ikan. Jadi nantinya di kepala ikan itu core isu yang akan kita angkat. Apa yang diangkat? Baru penyebabnya apa? Contohnya nih, sistemnya belum ada SOP ya. Ininya skillnya apa? Suppliernya apa gitu ya. Bisa juga man-nya apa ya. Bisa juga sarananya, lingkungannya seperti itu. Nah, ini bahaya. Contoh nih, bahaya radikalisasi. Penyebabnya apa? Itu penyebabnya ialah fishbone. Di fishbone itu insentif tidak cukup. Di antaranya seperti itu. Jadi nanti peserta ini melihat bagaimana yang kekurangannya. Ya, dan menyusun aksi bela negara. Kemarin sudah dilihat ya. Rencana aksi bela negara, nilai-nilai bela negara kemarin ada berapa? Tiara, ada berapa nilai bela negara kemarin? Ada berapa, Tiara? Nilai-nilai bela negara kemarin yang cara bilang 6 tuh, kata ibu kan ada 5 tuh. Ya, ternyata ada berapa? Ada 5 kan? 5. Nah, iya. Ada 5 ya. Iya. Oke. Ini sekarang kita belajar coba nanti Ibu lihatkan lagi ya. Kita lihat lagi, kita lihat kembali ya. Nilai-nilai bela negara kemarin apa saja. Biar tahu. Nah, ini. Yang pertama cinta tanah air. Ya. Ini daripada rencana aksinya ada 6. Menjaga tanah dan pekarangan. Nah, contohnya ya. Nah, seperti tadi podcast tadi ya. Cinta tanah air itu apa saja sih? Nah, ini isinya. Terus sadar berbangsa dan bernegara, itu yang kedua. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Jadi, nilai-nilai dasar bela negara itu ada 5. Ya, jadi bukannya 6 ya, 5 ya. Pertama tadi cinta tanah air, bangga berbangsa dan bernegara, ya, di antaranya itu tadi. Jadi harus paham. Nah, itu ulangan ini Ibu ulang saja tadi ya. Karena kemarin nilai bela negara disampaikan Tiara 6, ternyata 5. Jadi 5 ya. Nah, sekarang kita terakhir pembelajaran kita kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara itu kemampuan awal bela negara. Nah, ini ya. Tujuan modul 3. Nah, ini. Modul 3 kita tentang kesiapsiagaan bela negara. Tujuan modul 3 itu menjelaskan kerangka bela negara dalam pelatihan dasar, menyusun rencana aksi bela negara, dan menjelaskan tentang daripada kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara, melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara, PBB, tata usaha sipil ya, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim, serta cara kamalam dan ASBN. Jadi nanti kita ada cara kamalam ya, klasikal nanti. Nah, ini sudah terlihat ya. Ini sistem daripada agenda S sikap prakul bela negara. Nah, jadi ini ya, fungsi ASN itu apa? Sikap perilaku bela negara. Ini mengulang saja kemarin. Nah, kerangka kesiapsiagaan bela negara, kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga
baik itu fisik, mental maupun sosial. Jadi ini eh, itu daripada kesiapsiagaan bela negara. Kemarin sudah pembelajaran di MOC ya, sudah baca sendiri nih tentang kesiapsiagaan bela negara. Itu dilandasi sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kemampuan awal bela negara apa saja? Nah, cinta tanah air. Sadar. Nah, ini tadi rumusan nilai dasar bela negara apa saja? Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Jadi kemampuan awal bela negara itu apa saja? Contohnya, silakan. Siapa yang tahu? Kemampuan awal bela negara, contohnya apa? Ini Bu, Dimana pastinya dari pemerintah izin menjawab Ibu. Ya silakan deh ya. Jadi nilai dasar bela negara di kemampuan awal bela negara itu seperti contohnya maaf, menjaga stamina agar mampu bekerja optimal untuk masyarakat, sehat jasmani dan rohani. Ya, jadi Eh, olahraga ya. ya, Jadi kalau kita nanti dipraktekkan di lapangan, ketika kita kan nanti membuat tuh ada tugas hari ini kan, tugas tanggal 8 hari ini nanti dibawa ketika kita membuat laporan setelah kita mengimplementasikan mana bukti-bukti daripada kita melakukan awal bela negara itu, contohnya kita berolahraga. Apakah melakukan senam gitu ya, ataukah lari atau jalan atau apa yang bersifat sehat jasmani dan rohani, makan makanan yang bergizi itu ya, contohnya seperti itu. Jadi nanti bukti-bukti itu yang kita lakukan selama 1 bulan itu silakan dibawa nanti sudah di para mentor itu ya. Itu namanya kemarin tugas daripada hari ini. Nah, ini contohnya kebugaran, pola hidup sehat, gangguan kesehatan jasmani ya, jasmani, senam, itu namanya kemampuan awal bela negara itu apa saja? Kesiapsiagaan jasmani, ini ya, kesiapsiagaan pengertiannya. Jadi kesiapsiagaan mental gitu ya, dari kemampuan awal bela negara itu baik kesiapsiagaan jasmani maupun kesiapsiagaan mental ya, apa saja. Nah, ini seperti olahraga itu tadi yang seperti disebutkan temannya tadi ya. Nah, ini kendali manajemen stres, emosi positif, makna ini. Jadi mempelajari tentang daripada untuk kesehatan jasmani itu namanya kesiapsiagaan bela negara. Masuk daripada modul ketiga. Nah, etika atau etiket itu dalam bentuk bagaimana cara kita beretika dan beretiket itu seperti apa. Jadi itu masuk daripada agenda 3 ya, kesiapsiagaan bela negara. Nah, keprotokolan masuk ya, PBB itu masuk daripada tugas daripada kesiapsiagaan bela negara. Ini ya, manfaat kesiapsiagaan pengertian kegiatan atau kesanggupan untuk melaksanakan tugas atau kegiatan secara lebih baik dan efisien. Manfaatnya kita melakukan kesehatan, memiliki postur yang baik, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan berat ya. Kesiapsiagaan jasmani dapat dilalui untuk tingkat dapat meningkatkan dalam periode waktu kualitas kesiapsiagaan supaya tidak menetap sepanjang masa cara terbaik untuk mengembangkan. Yaitu melakukannya. Jadi perlu sekali ya. Sasaran pengembangannya tenaga, daya tahan, kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelincahan ini daripada kesiapsiagaan bela negara. Terus lakukan lari deh ya, jalan santai. Itu namanya kegiatan daripada kesiapsiagaan jasmani. Kesehatan jasmani apa saja, normal alat tubuh, tekanan darah normal ya. Jadi kita tuh menjaga kesehatan kita sendiri. Ini kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara memahami kondisi mentalnya.
Nah, kira-kira ada nggak pertanyaan tentang daripada kesiapsiagaan bela negara ini? Silakan kalau ada yang pertanyaan. Dari wawasan kebangsaan, analisis isu, sudah kesiapsiagaan bela negara. Sudah Ibu sampaikan ada 3 ya kemarin ya. Materi kita daripada agenda 1, sikap dan perilaku bela negara. Jadi materinya wawasan kebangsaan bela negara, analisis isu kontemporer, dan terakhir kesiapsiagaan bela negara. Jadi kira-kira adik-adik semua, peserta semua sudah paham belum tentang apa yang disampaikan agenda 1 ini? Karena kita juga setelah ini kita akan memaparkan paparan tugas individu kita yang kita buat. Apakah sudah benar atau belum? Nanti Ibu koreksi ya. Nanti paparan satu persatu. Sampai selesai jam 2.30 beberapa orang yang bisa menyampaikan paparan. Silakan saja nanti. Nah, sebelumnya silakan kalau ada pertanyaan mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan, silakan tanyakan. Ada nggak yang belum paham? Baik itu masalah nilai-nilai bela negara, analisis isu maupun kesiapsiagaan bela negara. Sudah paham semua? Apa ngantuk? Baik Ibu, izin bertanya Ibu. Ya silakan Pami. Ini terkait dengan aktualisasi Ibu, Ya. dengan beberapa isu yang kita angkat tadi Ibu. Oke. Nah, apakah nanti di dalam laporan aktualisasi itu tuh isu yang kita angkat itu berbentuk seperti tadi mungkin terkait dengan database Ibu ya? Ya. Apakah berbentuk data yang sempurna atau cuman data contoh gitu? Artinya terkait dengan waktu juga Ibu. Kalau untuk rancangan itu, apa yang bisa kita kerjakan selama 1 bulan? Ada hasilnya. Yang kita lakukan selama 1 bulan itu apa yang kita hasilkan? Kegiatan apa yang akan kita lakukan dalam setiap minggu selama 1 bulan itu. Jadi nanti ketika agenda 4 ya akan lebih dibahas lagi ya, karena untuk hari ini kita hanya membahas isu saja, isu yang ada kaitannya dengan agenda 1. Jadi ketika nanti agenda 4 nanti akan dikupas lagi bagaimana ini melakukan apa yang kita gagasan kreatif itu kegiatan nih. Contoh nih isunya tuh kan negatif nih. Bagaimana mau menjadikan isu itu positif? Ialah di judulnya positif. Contoh nih, belum optimalnya seperti tadi ya, belum optimalnya data apa. Nah, kayak tadi kan sinkronisasi data kan belum maksimal, belum optimal. Nah, sekarang gagasan kreatif itu supaya dia optimal data itu, nah apa yang kita lakukan? Gagasan kreatifnya itu membuat sesuatu. Nah, itu membuat sesuatu itu dilakukan ketika 1 bulan kita off. Ya, ketika 1 bulan itu nanti pekerjaannya minggu pertama apa yang kita lakukan, minggu kedua apa kita lakukan. Nah, sebatas mana kita 1 bulan itu, contoh nih membuat database katanya tadi kan, berarti langkah-langkah membuat database tadi itu apa saja yang kita lakukan selama 1 bulan, itu aja. Konkretnya yang kita lakukan selama 1 bulan itu, bukti-buktinya itu. Berarti rencana kita mau membuat database, berarti mana bukti database-nya? Harus dibuktikan selama 1 bulan, selama kita off itu. Tetapi ketika kita melakukan seminar rancangan, itu baru hangan-hangan saja, baru cerita kita nanti bagaimana kita menganalisis isu ini, isu itu bagaimana menjadi positif, dijadikan supaya positif. Jadi judul ya, positifnya judul itu positif. Negatif itu isu. Begitu kita belum optimal atau belum maksimal ya, masih manual. Jadi judul kita mendigitalisasi. Nah, mendigitalisasi itu selama 1 bulan tuh apa yang akan kita lakukan? Selama mendigitalisasi itu apa yang kita lakukan? Itu dibuktikan dengan bukti-bukti otentik, bukan karang-karangan. Memang harus ada bukti pekerjaan kita selama 1 bulan apa yang kita lakukan.
Paham nggak, Pami? Baik, Bu. Paham, Bu. Ya, jadi kalau seandainya Pami hanya selama 1 bulan itu membuat database, berarti outputnya kan database nih. Jadi Iya. nanti itulah buktinya. Selama 1 bulan dikerjakan bisanya database itu berbentuk apa? Seperti itu. Ya, itu dalam bentuk Baik, Bu. database. Seandainya yang lain nih, kalau islahatun, rencananya islahatun, apa yang akan dioptimalkan kira-kira? Gimana, Bu? Yang Islahatun tuh punya isu nih ya. Nanti ya. isu itu apa yang belum optimal, apa yang perlu ditingkatkan seperti itu ya. Jadi nanti di isunya negatif, setelah itu jadi dipositifkan. Untuk mempositifkannya membuat suatu gagasan kreatif, apa yang akan dibuat seperti itu. Jadi kira-kira islahatun, apa yang isu yang akan dibuat islahatun kira-kira? Kalau yang dari 3 isu, apa yang core isunya, Bu? Core isunya aja. Kalau core isu yang kemarin sempat saya buat itu masih terdapat pelaku usaha atau kegiatan yang belum taat pada kaidah yang berwawasan lingkungan dan menjalankan usaha atau kegiatannya, Bu. Nah, terus untuk memaksimalkan yang masih kurangnya itu data yang masih kurangnya tadi ya. Nah, pelaku usaha tadi apa yang dibuat islahatun nanti? Islahatun membuat Dalam apa? lebih ke pengoptimalan dan edukasi dalam penguatan regulasi dan sanksi administrasi lingkungannya gitu, Bu. Nah, berarti membuat edukasi kan, melakukan edukasi kan? Iya. Nah, melakukan edukasi itu berarti ada yang dibuat. Apa yang dibuat? Sesuatu yang dibuat untuk melakukan edukasi. Ya enggak? Nanti islahatun edukasinya dengan apa dilakukan? Ketika mau melakukan edukasi, dilakukan dengan apa? Apakah dalam bentuk PowerPoint ataukah dalam bentuk apa namanya tuh? Buku kecil itu apa namanya tuh? Nah, seperti itu. Kira-kira. Kalau sebelumnya itu dalam ini, Bu, surat tindak lanjut. Jadi kita pengawasan dulu dari usaha atau kegiatan itu ada yang melakukan pelanggaran, baru kita surati surat tindak lanjut gitu, Bu. Berarti apa ini membuat surat aja selama 1 bulan? Iya, selama ini baru Enggak, yang maksudnya tuh surat gini, tindak lanjut. kegiatan Oh, islahatun sebulan nanti, kira-kira sebulan, apa yang akan dibuat islahatun? Katanya tadi edukasi. Nah, edukasi itu kan kok tiba-tiba edukasi? Melakukan edukasi itu kan ada yang dilakukan. Apakah membuat dalam bentuk PowerPoint, menyampaikan edukasinya itu, atau dalam bentuk apa kira-kira? bisa dalam PowerPoint atau Nah, ya. Jadi seperti itu ya Pak Pami ya. Jadi nanti ini Iya, Bu. islahatun akan melakukan edukasi. Nah, kalau Pak Pami tadi akan membuat suatu data. Jadi data itu Pak Pami melakukan 1 bulan itu apa yang lakukan. Sedangkan islahatun dia akan membuat sesuatu edukasi. Jadi dia membuat selama 1 bulan itu membuat PowerPoint ya, terus melakukan edukasi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi paham kan? Jadi isu yang diangkat itu ada 3. Menjadi core isu itu yang akan kita lakukan. Core isu itu isu yang kita pilih, yang akan kita pecahkan suatu masalahnya itu dengan gagasan kreatif. Bukan 3 isu, salah satu isu saja yang akan diangkat. Makanya dipilah dengan APKL atau USG tadi. Paham nggak? Menentukan islahatun, cara menentukan core isu tadi seperti apa? core isu menggunakan USG, Bu. Nah, kan seperti itu ya. Jadi nanti dari 3 isu itu, 3 atau 5 isu, ditentukanlah core isu. Nah, core isu itulah salah satu itulah yang nanti akan menjadikan gagasan kreatif selama 1 bulan itu yang core isu tadi. Paham nggak, Pahmi? Iya, Bu, paham, Bu. Nah, jadi yang kita lakukan itu isu yang menjadi core isu. Core isu itu apa? Isu yang terpilih, isu yang diangkat. Jadi gagasan kreatif yang masih perlu ditingkatkan tuh itu tadi. Selama 1 bulan kita kerjakan. Jadi apapun yang kita kerjakan, baik dalam bentuk apakah edukasi, kalau pahami tadi dalam bentuk data, ya silakan saja. Seperti itu. Yang penting ada buktinya. Ya.
Silakan kalau ada pertanyaan yang lain, silakan. Linggar, sudah paham belum Linggar tentang Ibu sampaikan Eh, tadi? saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mengenai jabatan saya kan di sini kan sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi. Oke, Cuman penempatan di kantor camat saya itu sebagai staf kasih pemerintahan. ya, Nah, nanti itu untuk pengangkatan isunya itu ngikut di jabatan saya yang penata kelola sistem dan teknologi informasi atau ngikut di staf kasih pem, Bu. Karena itu kan dua hal yang berbeda ya, Bu. ya. Kalau penata kelola Sesuai kan dengan lebih ke tugas internet, pokoknya. SKP-nya di mana? Buat surat SKP-nya di SKP-nya. staf kasih pemerintahan, Bu. Nah, berarti buat SKP-nya. Terus Oh, mentornya berarti nanti siapa? Kalau mentornya berarti mentornya nanti staf kasih pemerintahan itu. kalau misal mentornya langsung camatnya gimana, Bu? Ya silakan, nggak apa-apa. Iya, Kalau soalnya cuma maksudnya tuh kalau iya. camatnya langsung banyak kerjaan nggak dia? Nah, seperti itu. Eh, kalau Karena masalah kita kan itu baru CPNS. Kalau malah CPNS tuh biasanya atasannya tuh kasih gitu. iya, Seperti itu kebetulan ya. kasih saya tuh masih PLH, Bu. Jadi kemarin Bu Camatnya mengusulkan untuk dia yang jadi mentornya langsung Oke, boleh. gitu. Jadi yang penting persetujuan mentor atasan langsung. Iya. Persetujuan mentornya. Kalau mentornya Oke. memang bisa camat, nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika dia menghadirkan dia bisa. Karena nanti waktu kita ujian itu dihadirkan mentornya. Oh. Kalau Seperti itu. misal seandainya sebelum masuk tahap klasikal, camatnya sudah ganti gitu, gimana Bu kira-kira? Itu Boleh nanti urusannya. boleh ganti Yang mentor penting nggak Bu? bisa bisa nanti kan gini kita berjalan dulu sebagaimana mestinya. Karena Oh, kan kita yang penting ujian rancangan dulu. Siapa oh, yang akan melakukan ujian rancangan? Seperti baik. itu, ya. Siap Bu. Jadi Iya. nanti kalau sudah berjalan di agenda 4 nanti urusan mentor segala macam itu nanti nanti dibahas kembali. Karena kita nanti ada namanya coach, ada pembimbing, nanti diajar lagi. Yang penting untuk agenda 1 ini kita ranahnya hanya isu yang akan kita angkat. Oke, Kalau baik. untuk yang kelanjutannya nanti tanyakan lagi ada pembelajaran namanya agenda 4 tentang rancangan aktualisasi. Ya, ada Oke. spesifik ya, ada tugas-tugas nanti ada pembelajarannya khusus. Jadi nanti disitulah kita akan menanyakan lebih dominan lagi apa cerita tentang rancangan itu. Ya, Oke, siap. jadi yang Makasih Bu. penting kita sekarang ini paham dulu isunya. Jadi yang kalau kita sudah paham isu berarti jangan sampai nanti kita sudah belajar nih isu. Ketika nanti ditanya agenda 4 isunya apa? Kok bingung gitu ya. Padahal kita sudah belajar yang namanya isu. Seperti itu ya. Ibu nggak mau kita sudah belajar isu peserta ini nggak tahu yang namanya isu yang akan diangkat nggak tahu. Nah, padahal sudah dipelajari. Makanya ibu tanya, paham nggak dengan isu? Jadi nanti begitu ditanya agenda 4, ya pasti ditanya, loh kok nggak tahu isu? Padahal sudah belajar agenda 1. Nah, seperti itu ya. Jadi tolong perhatikan ya semua peserta ya. Mulai saat ini eh, tolong dibaca lagi pembelajaran yang di MOC-nya, tolong dipelajari lagi baik materi agenda 1, agenda 2, agenda 3 dan nanti agenda 4 akan belajar semua. Karena ini awal awal daripada kegiatan kita agenda 1. Dan besok agenda 2 sudah masuk. Makanya kita harus paham dulu agenda 1. Karena berkelanjutan. Agenda 1 ini ada kaitannya dengan agenda 4 nanti. Agenda 2 juga ada kaitannya dengan agenda 4. Begitu juga agenda 3. Makanya tadi bagian tadi saya lihat kan agenda 1 itu kaitannya dengan cara kita mencari isu. Agenda 2 itu dengan kegiatan gagasan kreatif. Agenda 3 itu kaitannya dengan isu itu keterkaitannya manajemen ASN, SNK atau dengan digitalisasi. Nah, kalau Fahmi tadi melalui digitalisasi berarti isunya itu terkait dengan digitalisasi. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti nanti belajar kembali. Nanti diulang kembali pembelajarannya. Itu ya. Jadi yang penting saat ini Masuk Ibu paham semua tentang isu gitu. Yuni Aulia, silakan Yuni. Yuni sudah paham belum tentang isu?
Sudah Bu, sedikit Bu. Ya kan. Jadi maksud Ibu walaupun sedikit atau banyak yang penting paham gitu ya. Yang penting kira-kira isu Yuni apa nanti rencananya? Rencananya untuk core isunya itu ketidaksinkron data eh, Sama dengan Fahmi tahu. Tadi Fahmi juga di ketidaksinkronan PIR, data juga. tapi di farmasi Bu. Di farmasi ya. Nah, itu core isunya jadi tentang ketidaksinkronan data ya. Nah, jadi kenapa tidak sinkron itu? Nah, jadi nanti dicari penyebabnya dengan fishbone tadi. Ya, kepala ikan tadi. Nah, ada ikan, gambar ikan namanya fishbone itu menggunakan tapis isu dengan akar penyebab dari USG tadi dengan menggunakan fishbone. Nah, penyebabnya tuh kenapa? Nah, itu kan masalahnya tuh tulang-tulang ikannya itu apakah manusianya, apakah ini sumber dayanya, ataukah prasarananya, ataukah lingkungannya. Jadi seperti itu, ya. Jadi berarti sudah ada isunya ya. Oke, Priska sudah ada Priska? Ya, Bu. Sudah ada isunya Priska? Kalau isu yang saat ini sedang saya rencanakan, ya sesuai dengan tupoksi saya itu sebagai penilai pemerintah. Selama saya bekerja di sini itu kurang lebih 2-3 bulan untuk memahami kegiatan penilai pemerintah itu yang saya amati itu tentang kertas kerja analisis perhitungannya, Bu. Oh, berarti kertas kerjanya ya, yang berarti Iya, itu Bu. menjadi core isu ya? Iya, Bu. Kertas Ya. kerjanya itu masih secara manual menggunakan Oh ya. Excel. Nanti saya konsultasikan dengan mentor, apakah ada aplikasi yang bisa membuat kertas kerja itu menjadi lebih optimal. Seperti itu, Bu. Ya, tapi kan kalau yang nama buat aplikasi kan biayanya besar. Ya, betul, Bu. Nah, maksudnya itu Mungkin, kan dikomunikasikan lagi ya, ya karena betul, Bu. yang namanya peserta itu tidak dibebankan untuk mengeluarkan biaya yang besar. Ya, Bu. Nah, jadi itu ya. Seperti Jadi, itu, ya, Bu. jadi nanti kira-kira nanti cari yang lain yang kira-kira biayanya tidak terlalu besar. Ya, Karena kan mungkin saya jangka waktunya cuma 1 bulan pekerjaan kita. Seperti ya, itu. Bu. Ya, mungkin saya sederhanakan lagi apakah aplikasinya lebih sederhana lagi dari Ya, itu. pokoknya gitu ya. Yang Ya, nanti Bu. kita juga tidak dianjurkan untuk membuat aplikasi yang dengan biaya yang mahal. Tapi kalau Betul, dengan Bu. biaya yang tidak mahal, mentor menyetujui, silakan saja. Ya, Baik, Bu. Baik. Neneng, gimana Neng? Ya, Ibu. Ya Neng, silakan Neng. Kalau saya kemarin rencanain juga, tapi belum, kalau untuk aktualisasi belum dikomunikasikan sama mentor lagi sih, Bu. Tapi kalau Ya, untuk tugas yang kemarin saya angkatnya indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang IPPR pada kawasan perkotaan Tebet Tengah. Jadi ada masalah di bidang itu sekarang eh, tentang alih fungsi lahan jadi kolam renang wisata oleh masyarakat gitu. alih fungsi itu kira-kira tupoksi Neneng nggak itu? Eh, kalau di saya kan di PUPR ya Bu, di PUPR itu tata ruang sama jasa konstruksi itu digabung. Jadi kita tugasnya itu mengurusi dua hal itu gitu Bu. Kalau Pokoknya saya kita sendiri, disesuaikan saja ya. iya Bu. Terus untuk isu ya, eh, perlu diketahui juga, isu itu bukan menjelekkan suatu organisasi, ya enggak? Tapi Iya, apa yang lihat kira-kira di organisasi kita itu apa yang belum optimal, apa yang perlu ditingkatkan. Bukan kita menjelekkan, oh organisasi saya nih seperti ini, dia itu seperti ini, itu enggak. Tapi kita melihat bagaimana di organisasi kita tuh sesuatu yang perlu ditingkatkan yang masih belum optimal. Apa sih yang perlu optimal? Jadi untuk melakukan sesuatu isu yang selama ini dianggap negatif, bagaimana kita membuatnya suatu itu menjadi positif, ya. iya, iya, Ranah kita sebagai lasar, bukan ranah sebagai pimpinan. Jadi apa ranah kita untuk membuat gagasan kreatif apa yang akan kita buat? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk PowerPoint ataukah dalam bentuk membuat sesuatu yang dalam bentuk template ya? Nah, ataukah iya. dalam bentuk yang buku kecil? Nah, silakan saja.
Iya, ya Bu. dalam bentuk Google Drive apa ya, atau dalam bentuk apa ya yang kira kita bisa capai. Tapi kalau seandainya bukan ranah kita untuk mengatasi sesuatu, ya ranah pimpinan, itu kita nggak bisa seperti itu. Jadi intinya Iya, kita Bu. mengoptimalkan sesuatu yang memang benar-benar yang perlu, kayak tuh arsiparisnya belum bagus, belum tersusun rapi, belum rapi atau ini. Nah, itu boleh kita lakukan untuk melakukan itu supaya mengoptimalkan, untuk memudahkan mungkin dalam hal mencari surat. Arsiparisnya susah selama ini, dengan adanya kita rapikan, membuat dengan dalam bentuk abjad, membuat map-map itu ya. Nah, silakan saja seperti itu. Tapi kalau dalam bentuk memang kita nggak mungkin kita lakukan, ya itu tadi nggak usah kita kerjakan itu, nggak usah kita ambil permasalahan itu. Kalau izin Ya, bertanya, Bu, ya silakan Neng. kalau misalkan indikasi pelanggaran itu misalnya kan dilakukan oleh masyarakat gitu ya, buat Ya, mengalih fungsikan lahan pertanian jadi di tempat wisata gitu. Nah, kalau misal outputnya itu diaktualisasinya bikin pamflet sosialisasi ke masyarakat kan masalah terjadi kan karena banyak masyarakat yang nggak tahu kalau misal sawah itu nggak boleh dijadikan pembangunan lain gitu. Nah, kalau outputnya jadi sosialisasi untuk mengenalkan ke masyarakat tentang hal tersebut bisa apa? boleh. Nah, itu makanya tadi tuh seperti edukasi ya, sosialisasi. Jadi kita nanti membuat pamflet tentang apa yang akan kita sosialisasikan kepada masyarakat. Nah, Ya, terjadi nggak peningkatan? Berarti selama ini masyarakat nggak tahu menjadi tahu gitu. Nah, itu boleh. rencananya nanti arahnya ke situ sih, Bu. Nah, ya, berarti itu ranahnya itu Neng ya. Jadi Iya, Neneng nanti sesuaikan saja dengan tupoksi Neneng. Jadi baik. boleh Neneng seperti itu. Jadi Neneng melakukan dalam hal sosialisasi, tetapi sebelum melakukan sosialisasi, Neneng membuat dulu pamflet itu. Jadi kegiatannya membuat pamflet tentang eh, masyarakat itu supaya paham. Ya, selama 1 bulan jadi kegiatan Neneng membuat pamflet, minta izin isi dari pamflet itu apa, terus melakukan sosialisasi ke masyarakat, sosialisasi kemana saja. Nah, selama 1 bulan kan itulah kegiatan Neneng. Ya, boleh Neng ya. Ya, Bu. Oke, Makasih, Bu. lanjut Solihin. Hin, apa Hin? Kira-kira Hin? Untuk core isu saya, Bu, rencananya mau tentang pengoptimalan arsip data pariwisata Kabupaten Tebo, Bu. Nah, Jadi, selama ini arsipnya kenapa? Arsip karena datanya. karena selama ini kan untuk pengarsipan masih dilakukan secara manual. Jadi rencananya nanti optimalisasi digital, Bu, Ya, melakukan eh, pengarsipan memudahkan secara ya. untuk Nah, memudahkan. memudahkan mencarinya ya. Karena Nah, masih boleh kan banyak seperti itu. permintaan data Digitalisasinya dari dengan apa? Maksudnya tuh nanti keluarnya apa digitalisasinya? itu outputnya Scanning atau apa? scanning dalam bentuk scanning terus apa ditaruh di Google Drive, Bu. Ya, berarti kan itu ya. Nah, itu juga bisa. Jadi dengan adanya scanning itu kan memudahkan kita kan ditaruh Google Drive. Jadi nanti kalau kita mencari sesuatu itu bisa. Nah, itulah. Boleh Solihin ya. Jadi nanti lakukan itu. Terus sebelumnya pilih dulu isu-isunya apa. Sebelum isu diantaranya core isunya itu, tapi isu yang 1, 2, 3-nya cari sesuaikan dengan topoksinya. Ya, Ya, Bu. oke. Silakan Putri. Putri, gimana Putri? Halo Putri, Putri Wulansari. Iya, Ya, Ibu. silakan Putri. Putri, kira-kira Putri di dinas apa kemarin Putri? Saya dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu. Oh ya, berarti kan itu ya. Nah, kira-kira apa tugas Putri untuk melakukan daripada isunya? Kira-kira dikaitkan dengan pembelajaran kita hari ini ya. Iya. Baik, Ibu. Sebelumnya mungkin saya mau menyampaikan apa ya? Saya ini salah salah paham sedikit, Ibu. Jadi isu Ya, yang sudah saya buat di tugas individu itu mungkin terlihat eh, apa ya, agak muluk-muluk gitu, Bu, karena mungkin agak sulit untuk dicari alternatif penyelesaiannya. Nah, kemudian setelah saya diskusikan dengan eh, atasan mentor. saya, kemudian Ya, juga ada mentor. Nah, yang mungkin saya angkat untuk atau sebagai core isunya itu adalah
untuk mengoptimalkan layanan pengaduan masyarakat di Dinas Sosial P3A ini sendiri, Bu. Seperti itu. Ya, terus itu yang menjadi core issue ya. Terus apa yang Iya, dibuat Bu. nanti? Rencana Putri. Ya, baik. Kalau di Dinas Sosial itu belum banyak sekali pengaduan masyarakat, khususnya itu untuk pengaduan Jamkesda, Bu, Jaminan Kesehatan Daerah, yaitu BPJS yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, sementara di Dinas Sosial sendiri itu tidak ada pojok konseling, kemudian juga belum ada WA senternya, sehingga masyarakat ini kebingungan untuk melakukan pengaduan. Nah, sementara itu untuk pengaduan sendiri pun baru bisa dilakukan menumpang di ruangan bidang pemberdayaan sosial, Ibu, seperti itu. Nah, Juga jadi belum kan ya, ada banner. berarti buat banner ya, pojok Iya, konseling Bu. ya. Berarti nanti Putri membuat pojok konseling. Jadi apa yang belum optimal terhadap tentang sehingga si Bulan atau Putri ya membuat pojok konseling itu. Jadi masyarakat ini, jadi nanti boleh dalam bentuk pamflet ya, dalam bentuk apa silakan saja. Jadi silakan saja mengangkat itu. Ya Iya, apa-apa, tapi Ibu, terima kasih. dalam hal ini kita tidak boleh memojokkan organisasi kita, tapi apa yang belum optimal tadi itu belum adanya pojok konseling dan apa yang di WA tadi ya. Nah, itu Iya, betul, berarti Bu. belum optimalnya apa yang belum optimal. Jadi Layanan pengaduan mengoptimalkannya masyarakat. ya mengoptimalkannya Hmm. dengan membuat pojok konseling tadi ya terhadap Iya, pengaduan Ibu. masyarakat tadi ya yang tidak tersalurkan di mana. Nah, dengan adanya itu jadi nanti tidak lagi menumpang tempat sosial. Sudah tempat kita sendiri ya. Oke ya. Iya, Ibu. Jadi nanti Siap. Putri cari lagi isu yang lainnya ya. Jadi kaitkan saja karena keterkaitan isu kita sendiri sesuai dengan tupoksi karena kita sudah belajar isu ya. Jadi isu itu carilah yang kira-kira bersifat negatif dan jangan sampai lagi yang penting peserta ini tahu ya isu itu dalam hal negatif. Jadi nanti mempositifkannya seperti apa itulah di dalam judul. Untuk judul rancangan aktualisasinya itu bukannya negatif, positif. Nah, kalau dia kalau di isunya belum optimal berarti di judulnya optimalisasi. Kayak seperti itu ya. Apa yang dioptimalkan itu tadi seperti Putri tadi ya, membuat pojok konseling ya enggak? Nah, itu tadi Iya, supaya Ibu. Kebetulan Heeh. di bidang saya ini memang mengurusi bagian jaminan kesehatan daerah itu, Bu, di bidang Nah, pemberdayaan iya, sosial. berarti kan sesuai tupoksi kan. Ya, Terus Bu. nanti dengan adanya dibuat pojok konseling nanti berarti ada pelayanan publik akan semakin meningkat ya. Baik, Itu Bu. harapannya semua ya. Nah, kira-kira itu tadi ya, sudah terakhir bulan ya. Ada lagi yang lain yang belum? Silakan. Islatu sudah, Lingkar Ibu sudah tadi Tiara ya. belum. Silakan Tiara. Ya Tiara, silakan Tiara. Tiara apa Ibu, Tiara? iya Kira-kira tiga tiga isu Tiara tuh yang pertama, sudah masuk ke Ibu em, ya? Belum ya? nah Di Enggak kan ada minta tugas individu kan? ya udah kok Nah, Bu, udah sudah kan? Nah, berarti kan udah. isunya itu. Nah, coba itu sampaikan dulu isu Yang yang pertama itu kira-kira ini. kurangnya pelatihan dan infrastruktur digital terhadap industri kecil dan menengah. Ya, kurangnya pelatihan. Eh, ya, Heeh. yang kedua minimnya kesadaran teknologi pengolahan limbah di kalangan industri kecil dan menengah. Yang Terus ketiga itu potensi industri lokal seperti kerajinan tekstil dan makanan khas daerah belum tergarap optimal. Nah, rencananya Tiara mau ngambil yang ketiga ini untuk jadi core isunya. apa nih? Belum optimalnya. Belum digarap apanya yang belum digarap? Terus nanti Poten, apa poten. Tiara mau buatnya? Apa yang belum Nah, digarap? rencananya Tiara mau bikin seperti pemanfaatan e-commerce atau media sosial ya untuk promosi. Ini lebih ke promosi produk-produk lokal yang ada Tiara, di sebelumnya Kabupaten Tebo. Tiara kan mau pemanfaatan nih. Ya, Sebelumnya Tiara sudah ada ini, sudah ada belum itu? Mau nah, belum memanfaatkan ada. itu? Belum Kalau ada. di Tebo produk lokal kayak kerajinan tekstil tuh belum ada kayaknya ininya. Nah, jadi berarti kan E-commerce-nya eh tuh belum. iya, berarti yang belum ada itu apa di isunya tuh? Ya, Bu. Ya di isunya apa tadi yang belum ada tadi?
Makanya dia isunya memanfaatkan tadi. Tiara tadi kan, 3 tadi kan memanfaatkan apa yang mau dimanfaatkan? eh, kalau di sini judulnya cara bikin potensi industri lokal seperti kerajinan, tekstil dan makanan khas daerah belum tergarap optimal. Nah, belum Itu tergarap judulnya. optimal judulnya itu. Nah, isunya Ya, isunya sebagai judulnya maksudnya optimalisasi gitu, Bu. enggak, itu tadi isu atau judul? Belum tergarap optimal. Ya, Apanya itu belum isu. tergarap optimal tadi? Potensi industri lokalnya. Potensinya Ya, terlalu ini ya, terlalu luas. Maksudnya itu langsung ya aja. kan? Apa yang belum dimanfaatkan tadi? Coba pemanfaat apa tadi yang kurang? Belum adanya. Em, kayak pemanfaatan media sosial atau e-commerce. Nah, itu tadi ya, belum Oh, adanya. Iya, langsung ke heeh. itunya aja. Jadi nanti eh, di situnya tuh kalau memang sudah ada, berarti pemanfaatan. Belum adanya pemanfaatan terhadap e-commerce tadi. Hmm. Nah, jadi kita membuat sesuatu itu menjadi bermanfaat. Membuat apa? Nah, rencananya mau buat apa? Kreativitasnya. Mau bikin kayak Media sosial. memanfaat ya media sosial di Nah, Instagram atau Facebook nah yang itu khusus ya. industri Heeh. ya Jadi membuat pemanfaatan berarti. memanfaatkan sesuatu itu, nah berarti dia kan belum dimanfaatkan. Nah, jadi Ya, pemanfaatannya melalui media sosial. Kayak gitu. Judulnya pemanfaatan ini hmm, melalui media sosial. Yang itu tadi oke, Bu. kurangnya pemanfaatan apa tadi? Ya, Ya, yang Bu. eco media. Jadi langsung ke fokus aja kalau untuk isu yang sudah mencapai ke tupoksi, Hmm, baik. ya. Jadi kalau tadi tuh terlalu luas, banyak sekali Iya itu. sih, Nah, ya, jadi kita iya sih. kita skop kecil aja, karena waktunya kan 1 bulan ya, dengan adanya Iya, pemanfaatan melalui media sosial. Nah, pemanfaatan di judulnya itu nanti pemanfaatan apa melalui media sosial, Instagram apa itu, ya. baik, Bu. Oke, ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Tinggal 10 menit lagi. Ada nggak yang mau paparan individu? Ibu, Ibu boleh nggak kalau nanya tentang tugas yang dikumpul hari ini? Boleh? Nah, Oh ini ya, kan tugasnya yang tadi ya. Tugasnya ya ya silakan. Ibu bukakan nggak tugasnya? Tugas hari ini. Ibu lihatkan dulu ya. Ntar Ibu boleh. share dulu ya. Tugas tanggal 8. Ini dulu tugasnya. Ini ya tanggal. Ini ya tugasnya ya, bener nggak? Ntar. Ini ya. Iya. Nah, yang mau ditanyakan kira-kira apanya? Nah, ini berarti yang dikumpulkan ada dalam dua Nah, bentuk tuh, Bu. nah ini kan rencana aksi bela negara. Kan tadi itu ada 5 ya. Nilai bela negara ada 5. Minimal indikatornya, contoh nih, cinta tanah air. Indikatornya tadi berapa? Ada 5 kan? Apa 5 atau 6 tadi? Nah, minimal 2 saja indikatornya. Terus yang mau ditanyakan kira-kira apalah tugas ini? Ada nggak yang belum paham? Nah, ini kan dalam bentuk PDF dan video. Mm-mm. Yang untuk dikumpul hari ini tuh kedua-duanya PDF dan video itu, Bu. Ini dikumpul kapan nih? Tanggal 2 November dong. Oh, 2 November dikumpulnya. Iya, tapi dibuatnya, ini baca dulu perintahnya. Nilai dasar negara, bela negara adalah sebanyak 5 nilai ya. Dengan hasil utuh setiap indikator minimal 2 buah. Aksi-aksi tersebut beraktivitas 2 aktivitas rutin ya. RABN ini dibuat dalam bentuk matriks sebagai contoh. Ada contohnya nih. Nah, contohnya ya. Nah, ini. Contohnya aksi bela negara matriknya ya. Angkatan berapa, nomornya. Nah, nilai bela negara. Contohnya kan, nilai bela negara. 1, cinta tanah air. Indikatornya apa saja? Aksinya yang dilakukan, tempat di mana, waktu di mana, buktinya apa. Ini dilakukan ketika kita off 1 bulan. Paham nggak? Ya, Bu.
Ada PDF-nya pertanyaan nggak? izin tanya, Dikumpulnya Bu. 2 November, bukan hari ini. PDF-nya juga ya, Bu, berarti Iya, dikumpulnya 2 November. Oh, nanti dibuktikan. Nah, ini learning ini yang hari ini. Ya, paham nggak? Learningnya jurnal dibuat dalam bentuk voice ya. Jadi nanti dalam bentuk sinkron kayak biasa ini ya. Nah, ini yang dikumpul hari ini. Paham nggak? Untung kasih tahu tadi Ibu. Jadi tugas hari ini mau Ibu kasih tahu. Nah, itu tugas hari Bu, ini ya. izin bertanya, Bu. Nah, silakan. Di dalam LSM-nya ada 2 tugas individu hari ini, Bu. Apakah hari ini ada tabel rencana aksi ini di-upload hari ini, kemudian pelaksanaannya di 2 November atau gimana, Ibu? Ini kan pelaksanaannya, coba baca lagi nih. Peserta mengumpulkan laporan pelaksanaan aksi bela negara berikut video dokumen ini dalam ini ya, sebagai salah satu lanjutan daripada lampiran dari laporan aktualisasi. Jadi nanti setelah 1 bulan dibawa bukti-bukti kita melaksanakan itu, dibuktikan bahwa dengan video ya dan PDF laporan matrik ini ya. Nah, matrik ini kan mau diisi nih, para mentor nih. Kan ada para mentor nih. Berarti ini nanti kita laksanakan setelah kita selama 1 bulan itu. Nanti dibawa ke sini ketika klasikal, dibawa disampaikan kepada panitia penyelenggara tanggal 2 November. Paham nggak? Nah, Bu. Ya, waktu pembuatan 2 November, waktu pengumpulan RMD 3 November. Dikumpulkan 2 November. Jadi dibawa nanti ini kan dimasukkan di PDF ya. Nah, tanggal 2 dimasukkan di LMS 2 November. Paham nggak? Izin Ibu nanya, Ya, berarti silakan. untuk hari ini tugasnya cuma Individu. Benar nggak tugas individu? Cuma 1 individu kan yang tugasnya? Learning Ada 2, journal. Ibu. learning journal ya Bu ya? Learning journal. Matriknya berarti tanggal 2 beserta dengan videonya. Iya, tanggal 2. Terus yang dilihat apa? Siapa tadi? Yang ini. Individunya learning journal. Saya rasa itu tugasnya. Iya, di lembaran LSM kita tuh ada 2 tugas yang diupload hari ini, Bu. Satunya apa tugasnya? Coba bacakan. Keterangan sebentar, Bu. Yang RABN, Ibu. RABN ya. Ya, RABN. RABN itu kan dibawa laporannya. Nah, kalau seandainya mau diisi buktinya tidak ada. Ya enggak? Karena kan belum dibuktikan. Oh gitu ya, Pak ya. Berarti Kalau ya. mau dimasukkan, boleh dimasukkan di individu itu ya, tentang RABN itu, tetapi buktinya tidak diisikan karena belum dibuktikan. Karena di situ perintahnya membawa ketika pas laporan itu, setelah laporan. Jadi nanti dikirim LMS-nya tanggal 2 November. Bukan tanggal 8. Dikosongin aja berarti ya, Bu. Nggak Ya, apa-apa. dikosongi aja. Oke, Bu. Maksudnya tuh dikosongi kegiatannya apa gitu ya, bisa diisi. Tapi buktinya kosong. Ya enggak? Nah, kegiatan ini contohnya. Contoh daripada Cinta Tanah Air. Nah, seperti podcast tadi nih. Kan ada podcastnya nih, Cinta Tanah Air. Nah, apa podcastnya contohnya tuh? Pertama, apa isi Cinta Tanah Air? Yang pertama apa? Rencana aksinya. Halo, contoh Menjaga apa? tanah dan perkarangan Nah, serta seluruh wilayah apa Indonesia. coba ini contoh dipraktekkan dengan apa? Menjaga tanah Membuang, perkarangan. membuang sampah pada tempatnya. Menjaga tanah perkarangan. Nah, berarti membuat sampah pada tempatnya. Itu Iya. dilakukan nanti setelah ini, tapi di sini untuk dikumpul secara individu kalau memang ada di LMS itu ya, dikumpul saja kegiatannya apa. Nah, contohnya ya. Contoh nih, istilah hatun nanti contoh daripada
cinta tanah air. Nah, rencana aksinya menjaga tanah pekarangan. Apa? Istilah itu nanti akan membuang sampah pada tempatnya. Nah, berarti tanggalnya nggak ada. Ya nggak? Nanti setelah begitu ini tanggal 2 November kan sudah dilaksanakan laporan 1 bulan itu ya. Nah, itu diisi. Selama 1 bulan itu isi. Apa kegiatannya tuh di dalam rencana aksi perubahan. Paham nggak? Paham, Bu. Berarti yang tempat, waktu, Paham. bukti, sama paraf itu dikosong gitu kan, Ibu? Kosongkan. Oke. Ya. Bu. Oke, paham? Paham, Ada Bu. yang Bu, nggak saya paham nggak? izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, terkait yang tugas RABN tadi yang Mm-mm. dikumpulkan di tanggal 2 November itu kan LMS. kita dimintakan bukti ya Ibu ya berupa video, Iya. Heeh. video implementasinya seperti Hmm. itu. Nah, kalau berdasarkan matriks tadi kan misalnya ada 5 nilai bela negara, kemudian Mm-mm. Iya. disebutkan minimal 2 aksi per Iya. indikator. Mm-mm. Nah, kalau dihitung-hitung berarti ada sekitar 20 yang harus kita kerjakan, 20 implementasi Iya. ya Ibu, dari 5 nilai itu. Nah, apakah dalam satu video itu kita menampilkan 20 nilai-nilai tersebut atau dipotong-potong menjadi satu video seperti itu, Ibu? Iya, ini di apa videonya tuh di kayaknya tuh di cut-cut aja. Oh, jadi Nah, berdasarkan iya. nilai ini berarti videonya Ini kan ini gitu, ini Ibu. disatukan nanti. Hmm. Seperti itu. Buka panjang nih ya. Ya, jadi disatukan nanti. Di-cut ya pokok tapi ada tuh buktinya ini buktinya ini di-cut aja Oh, ya. baik, Ibu. Terima Paham kasih, kan? Bu. Oke. Paham. Dalam bentuk video ya, dalam bentuk video itu tadi. Nah, dilihatkan bahwa memang ada kan nggak mungkin panjang sekali, lama sekali videonya kalau dibuka. Jadi itu tadi. Yang penting bentuknya sekilas info. Nah, di-cut. Maksudnya tuh yang penting-pentingnya saja. Jadi nanti disatukan dalam videonya itu. Oke? Paham, Putri? Izin, Ibu. Oke, silakan. Paham, Ibu. Oke. Ini kan berarti yang RABN itu Mm-mm. di-upload saja, tapi untuk bukti dukungnya dikosongin. Ya, nanti Nah, setelah heeh. tanggal 2 November ya. Iya, ini Bu yang terkait waktunya itu diisi apa? Dikosongin juga, Bu. Iya, kosongin karena kan eh, belum dilaksanakan. Ah, ya baik, Bu. Nanti saja yang dilaksanakan nanti diisi semua itu. Oh, Begitu iya. 2 November diisi. Itu dilakukan setelah kita implementasi, setelah kita ujian seminar ya. Iya, baik. Baik, Bu. Seminar Berarti rancangan dikosongin aja berarti ya, Bu, ya. ya. Jadi nanti dikosongi, tapi ketika kita untuk 2 Novembernya itu diisi semua dan di para mentor ya. Paham nggak? Dea. Oke, Dea sudah. Udah, Oke. Ibu. Baik, Oke. makasih, Bu. Ya baik ya, mungkin itu saja ya kita ya. Bu, Eh, izin ya silakan. tambahan Bu. Nah, ya Pami tadi. Kan Ya, katanya mau terkait nanya tadi. Silakan Pami. ya terkait dengan laporan pelaksanaan aksi bela negara tersebut, Bu. Heeh. Untuk waktunya, untuk setiap indikator, Bu, apakah dalam waktu 1 bulan itu kita kerjakan Per minggu semuanya aja. atau per minggu? Oh, per minggu aja, Direkapan Ibu. per minggu. Oh, baik. Ya, per minggu kan kegiatan kita apa? Masukkan bukti-buktinya. Minggu ini Oh. minggu ini. Makanya kata saya kalau bentuk video itu tadi di-cut aja. Nah, ini kegiatannya seperti itu. Baik, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Tapi yang penting paham tanggal minggu keberapa. Minggunya ini kegiatannya kan. Waktunya kan dalam 1 minggu itu kan ada berapa hari yang kita lakukan. Setiap hari itu itu ada berapa kali kayak nih menggunakan baju batik. Apakah setiap hari? Enggak kan? Nah, hari Jumat berarti hari Jumat saja. Contohnya kan bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Berarti kan itu kan termasuk daripada rencana aksinya kan. Berarti seminggu sekali menggunakan baju batik, terus menggunakan produk apa yang kira-kira yang disesuaikan saja. Ya, Terima kasih, Bu. ya oke. Ada lagi silakan. Berarti sudah paham ya. Jangan nggak paham nanti maksud Ibu
sebelum kita habis pembelajaran, karena kita kan sinkronusnya sudah terakhir hari ini. Jadi maksud Ibu, siapa yang nggak paham, silakan tanya. Kayak tadi Dea gimana cerita itunya yang dikirim. Kalau nggak kirim ke WA Ibu, nggak apa-apa. Tadi udah Bu, udah ngubungin PIC-nya, udah di-upload Bu. Oh, sudah ya? Ya Nah, Bu. berarti tinggal Ibu itu ya. Oke. Berarti kan sudah ya. Nggak masalah. Jadi nanti kalau makanya kemarin kan Ibu kan ada nomor HP Ibu itu kalau ada masalah apa-apa langsung hubungi aja. Seperti itu, ya. Jadi nanti kira-kira kalau ada kendala tentang di agenda satu khususnya nanti WA Ibu aja. Kalau memang nggak ada permasalahan sudah berarti kan Ibu anggap sudah bagus semua ya. Ada pertanyaan nggak lagi? Kalau nggak ada, waktu kita ya sudah hampir habis ya karena kita juga eh, untuk sinkronus untuk agenda satu sudah selesai. Jadi nanti setelah ini kita adik-adik semua melangkah ke agenda 2. Ya, jadi nanti agenda satu ini mengacu pada kegiatan agenda 4 di isunya. Jadi isu kita nanti kalau kita sudah paham tentang isu, jadi begitu ya agenda 4 kita nggak susah lagi. Jadi kalau ditanya isu kita sudah paham ya. Itu gunanya kita belajar agenda satu. Dan Ibu mengharapkan sekali apa yang disampaikan Ibu selama 2 hari ini, dua sinkronus ya, baik itu tanggal 3 sama maupun tanggal 8 ya. Tanggal 4 kemarin ya, baik tanggal 4 maupun tanggal 8. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan nanti ketika ditanya agenda 4 sudah paham semua tentang isu ya. Itu harapan. Jadi tolong peserta dibaca kembali yang tugas-tugas yang diberikan terus di ini modulnya dibaca kembali ya baik agenda 1, agenda 2 maupun agenda 3 sampai agenda 4 itu dibaca kembali. Jadi nanti kalau ditanya bisa menjawab. Seperti itu ya. Mungkin itu saja ya dari Ibu ya. Ibu waktu kita sudah habis juga ya. Jadi Ibu mohon maaf ya kalau ada kata-kata Ibu baik itu tanggal 4 maupun hari ini kurang berkenan di hati adik-adik semua ya. Dan juga kepada Allah Ibu mohon ampun ya. Mungkin itu saja, jaga kesehatan ya. Semoga bisa bertemu kembali ketika tatap muka ya. Nanti tatap muka ke Palembang ya. Mungkin itu saja dari Ibu ya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ibu. Oke, sama-sama. Ibu. Jaga kesehatan ya. Bentar, Tetap izin foto semangat. bentar, Bu. juga. Izin, Bu, Ya, untuk Tiara. foto bentar. Izin foto bentar, Bu. Ya, silakan. Sila ya. 1, 2, 3. Sudah, Bu, selesai. Nah. Terima kasih ya. Ya, makasih ini ya. Nelson, makasih ya. Ya, Bu, siap. Ya, berjumpa Sama-sama, kembali Bu. nanti di ini. Di lain waktu. Oke, Bu, siap. Makasih ya. Makasih semuanya ya. Terima Terima kasih banyak Ya, Ibu. sama-sama ya. Makasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Udah ada